Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kata-kata Yesus memberitahukan hal yang sangat penting, yaitu Dia memang diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia dengan menyerahkan hidupnya. Dia mau dibunuh demi untuk keselamatan manusia. Itu yang diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi tidak seorang pun menanggapi. Karena apa? Karena mereka sibuk berbicara, berdebat, siapa yang paling besar di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mendengar Kristus sendiri yang kita percaya, bahwa Dia adalah penebus, bahwa Dia adalah yang menyelamatkan kita manusia, dan kita mendengar sendiri, apakah kita juga tidak akan peduli? Apakah kita juga akan sikut sana, sikut sini, kita rebutan? Siapa di antara kita yang paling baik, yang paling besar? Ataukah kita memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan kepada kita? Dan dengan penuh ucapan terima kasih, kita tanggapi apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah anggota gereja. Kita semua harus mempunyai tanggapan terhadap apa yang disampaikan Tuhan itu kepada kita. Tuhan mau menerima akibat dosa yang hebat itu dengan dibunuh secara di luar kemanusiaan. Untuk siapa? Untuk kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Saudara-saudara yang terkasih, Kristus mengajak kepada kita semua, yaitu kita yang berdosa, kita bertanggung jawab atas akibat dosa. Sekarang yang penting, kita sadar enggak apa sebenarnya akibat dosa itu? Kerusakan di dalam diri kita manusia. Semua yang tidak menyenangkan, semua yang merusak, bahkan sampai mati, itulah akibat dosa. Dan itu seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Tuhan akan sungguh berkenan kalau kita mau bertanggung jawab. Contohnya misalnya saja, seorang penjahat yang disalibkan Kristus. Dia mengakui di hadapan Kristus meskipun terdapat tempatnya sendiri, tidak kepada Kristus. Dia mengatakan kita dihukum mati karena perbuatan kita. Kita harus terima. Apa kata Yesus? Hari ini juga kamu masuk ke Firdaus bersama aku. Mengakui bahwa kerusakan akibat dosa adalah tanggung jawab kita. Dan itulah sebabnya mengapa kita mengadakan puasa, pantang dan sebagainya. Itu kita buat untuk melatih diri kita supaya kita bisa menerima segala sesuatu yang tampaknya tidak menyenangkan, yaitu akibat-akibat dosa itu. Inilah, maka tadi saya katakan, ciri khas orang Katolik adalah salib. Berani memanggul salib sehari-hari.
Apa yang tidak menyenangkan bisa diterima. Tapi saudara-saudara yang terkasih, manusia memang pelik. Saya mengakui saya pun manusia. Saya pun juga merasa untuk mengerti diri kita sendiri pun sulit. Dan kadang-kadang kita lupa sama sekali siapa aku sebenarnya. Ini saya kira kita bisa merasakan. Ya. Karena itu, bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita banyak jatuh di dalam kekeliruan dan dosa. Namun kita harus bersyukur Tuhan itu memaklumi itu. Dan Tuhan selalu mau menolong kita. Dan memberikan sarana untuk supaya kita bisa memperbaiki diri. Inilah yang dilakukan Tuhan. Tuhan menebus kita dalam saat kita masih berdosa. Tetapi apa yang kita lakukan saat Tuhan menolong kita, mengelepaskan kita daripada persoalan-persoalan yang kita tidak mungkin selesaikan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan. Di dalam Injil tadi, Kristus memberikan suatu contoh yang sangat sederhana. Dia mengambil seorang anak, lalu memeluknya. Dan di situ dia mengatakan, barang siapa memeluk anak seperti ini, dia akan berkenan pada Bapa di surga. Saudara-saudara yang terkasih, itu perumpamaan, contoh. Kita berani rendah hati. Kita berani untuk menanggung akibat dosa sehari-hari. Oleh karena itu, sebenarnya puasa dan pantang kita cari-cari itu sebenarnya untuk mengingatkan kita saja. Justru yang paling penting bagi kita adalah kejadian sehari-hari kita bisa terima meskipun itu tidak menyenangkan. Dan ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanggung jawab kita. Karena kita yang berdosa. Oleh karena itu, misalnya saja, contoh yang jelas sekarang ini. Situasi pandemi itu memang mencekam. Bagaimana sikap kita? Kita mencari hiburan-hiburan yang lain, ataukah sebagai orang beriman Katolik, kita menerima suasana yang mencekam itu sebagai puasa saya, sebagai persembahan saya, menerima akibat dosa itu. Dan kita persembahkan kepada Kristus. Kalau ini yang kita lakukan, saya kira kita tidak perlu cari-cari. Setiap hari kita bisa mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan. Tetapi kita harus ingat, Kristus menjadikan semua akibat dosa, artinya yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, bahkan sampai mati, itu semua digunakan oleh Kristus menjadi jalan untuk hidup abadi. Itu yang harus kita lakukan. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan agar supaya kita sungguh yakin Tuhan menolong kita dengan membantu kita supaya kita sungguh mengerti apa yang harus kita lakukan kalau kita mau menyelamatkan diri kita, kalau kita juga mau menyelamatkan sesama kita.
Ingat, tadi dalam bacaan kedua, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita, jangan kita iri hati. Iri hati itu karena nafsu. Nafsu itu justru yang bertentangan dengan cinta kasih. Yang bertentangan dengan kita mau tanggung jawab. Karena nafsu mau mencari enak, mau mencari yang menyenangkan, mau mencari yang memuaskan. Maka kalau itu nafsu yang kita condongkan, itu hanya akan membawa pertengkaran, percekcokan di antara kita. Kita mohon kerendahan hati. Mari kita mencontoh Kristus, melayani satu sama lain dengan penuh kerendahan hati, seperti Kristus melayani anak yang masih polos dan tidak tahu apa-apa itu. Itulah justru yang dilayani Kristus. Mari kita pun saling melayani supaya kita semakin dekat dengan Kristus. Amin.